Halo teman-teman, hari ini hari Minggu kita mau jalan-jalan ke proyek Setpress. Saya udah janjian sama Deputi PM-nya di sana. Saya mau lihat perkembangan proyek di sana. Nah, saya sekarang berada di hotel di daerah Sepaku. Ini hotelnya itu coba sini. Sini. Hotelnya ini unik karena baru selesai, tapi sudah ramai sekali. Saya tinggal di sini ya. Kalau pas berkunjung di Sepaku saya tinggal di sini. Nah, karena masih mobil ya, kadang ke Balikpapan, kadang ke Sepaku. Nah, lihat nih, coba lihat. Ini belum apa-apaan. Tapi di sini ya, karena di Sepaku ini IKN itu kan ramai banget gitu ya. IKN tuh proyeknya ramai banget dan bener-bener ekonomi itu tumbuh banget itu. Ekonomi itu tumbuh banget. Itu coba lihat nih. Ini pemiliknya itu terus tumbuh terus. Kita lihat di sini. Ya. Kemarin nambah kamar di sini. Nambah kamar di situ. Ya, pokoknya begitu ada kamar baru langsung rame, gitu. Infrastrukturnya belum jadi gitu. Oke ya. Kita ikuti, nanti kita juga akan sarapan dulu karena pagi-pagi kita sarapan dulu di warung makan yang ada di dekat-dekat IKN. Oke ya, ikut terus dan tonton. Oke teman-teman, kita mulai jalan-jalan ya. Saya tadi nginep di guest house namanya Suatu Villa. Kita mulai jalan. Ini jalan Sepaku nih, jalan Sepaku menuju IKN. Nah ini kalau kita lihat nih sebelah kiri itu banyak sekali kan hotel-hotel yang mau dibangun gitu. Jadi di sini masyarakatnya itu semenjak ada kantor IKN atau pembangunan IKN Ibu Kota Nusantara itu, masyarakatnya langsung banyak sekali pada bikin hotel-hotel atau guest house itu untuk tempat menginap. Terus juga banyak yang buka warung-warung gitu, dan warungnya itu enak-enak gitu, masakannya enak-enak gitu. Jadi ekonomi sangat tumbuh dengan baik gitu ya di kecamatan ini, mendadak bagus nih. Ini coba kita lihat nih, banyak sekali hotel warung-warung, toko-toko ya. Ini salah satu pasar yang dekat. Ada SD-nya juga, ada SDIT Ma'arif. Nah ini di pasar Sepaku. Ini ramai banget ini. Ramai banget tapi tidak sampai macet. Tapi terlihat kayaknya tuh bergairah gitu loh. Ininya kotanya itu. Nah, di sini ini salah satu warung-warungnya. Di sini tuh banyak warung-warung Jawa Timuran gitu ya. Tapi juga ada banyak warung-warung lokal itu ya, kayak Bontang gitu. Masakannya enak-enak. Ini dulu saya waktu pertama kali kesini ya, ini sholat di masjid ini yang ada menaranya nih. Sebelah kanan ini cukup ikonik juga di sini. Jadi bisa jadi ancer-ancer gitu lah. Kalau pas main ke sini itu atau pas datang ke sini bisa janjiannya, oh deket situ masjid yang pinggir pasar Sepaku. Nah, itu. Nah, itu kalau kita lihat itu sebelah kiri itu ada bangunan tinggi itu rumah walet itu. Sini banyak sekali orang-orang yang usaha rumah walet itu. Itu. Tuh kayak sebelah kiri itu ada lagi gitu. Hasilnya bagus mungkin ya. Saya juga kurang tahu, tapi saya lihat tuh banyak sekali rumah-rumah walet. Nah, kita ini nyebrang ke jembatan. Sebelah kanan itu ada proyek bendungan, proyek intake ya. Proyek intake Sepaku. Kalau dilihat dari luar sudah selesai gitu. Terus kita mulai jalan lagi. Nah, ini ada kuning, ini ada toko nih. Kayak swalayan gitu, One Mart. One Mart ini maksudnya apa tuh? Wawan atau
apa ya, itu juga ada guest house tadi kalau kita lihat. Saya belum sempat ngitung ya jumlah guest house itu ada berapa, tapi banyak sekali di sini. Guest house ini rumah-rumah sebenarnya kayak rumah-rumah biasa gitu, tapi disewakan jadi guest house. Cukup mahal juga sih harganya. Per malam itu menurut saya ya kayak harga kalau mungkin di Jakarta dapat hotel ya mungkin sangat bagus ya, 350.000 per malam itu ya bisa dikatakan untuk tinggal di rumah guest house itu ya cukup tinggi. Tapi mau bagaimana lagi ya, kalau pas kemalaman di sini itu memang semua hotel-hotel tuh atau tempat-tempat penginapan tuh penuh sekali. Nah ini juga sudah banyak mulai proyek-proyek ya penunjang IKN. Kita kalau lihat ini jalannya cukup mulus ya, beton itu bagus. Saya pernah ngobrol-ngobrol sama orang-orang situ tuh katanya di tahun berapa ya, ini begitu IKN ketok palu langsung pembangunannya dikebut gitu, jalannya jadi mulus. Dulu mah cuman batu-batu aja gitu katanya, karena kan ini daerah transmigrasi itu kayaknya ya itu. Jadi begitu IKN pindah di situ ya, ibu kota pindah di situ, wah langsung itu sewa-sewa rumah itu juga mahal banget gitu ya. Sewa-sewa rumah untuk mes atau untuk apa itu juga bisa dikatakan tinggi gitu. Tapi itu sebuah keberkahan ya untuk warga setempat ya, keberkahan gitu. Nah ini kan jadi yang punya lahan tuh langsung bikin hotel kayak gini. Kita lihatnya sebelah kiri itu hotel ya, ini bisa menangkap peluang ya, jadi nggak usah ragu-ragu gitu, langsung aja berinvestasi daerah sini kan. Mumpung masih banyak juga lahan-lahan yang siap gitu, dan tentu ini ya diurus ya apa legalitasnya gitu biar tidak ilegal gitu, jadi aman lah, investasinya aman gitu. Itu kapan lagi itu bisa ada peluang investasi yang bagus gitu ya. Kanan kiri saya lihat tuh banyak juga tanah-tanah yang disewakan gitu. Itu saya pernah nanya-nanya gitu, kalau kapling tanah itu ukuran 10x12 di hari-hari ini ya, di bulan Maret 2023 itu 10x12 itu sudah 150 juta. Nah ini kembali nih sebelah kanan itu ada rumah makan baru, rumah makan Alam IKN baru buka, itu udah langsung laris manis tuh. Kalau siang itu jam 12 tuh udah habis-habisan tuh ininya, lauknya. Padahal tempatnya sih cukup nyaman ya, luas itu. Nah ini favorit nih, saya datang ini yang ketiga kali untuk mencicipi makanan bebek paleko. Ini khas banget nih, khas banget rumah makan Polewali ya. Sampai bebek paleko. Wih, bisa ngambon gede-gede. Ada bisa ngambon juga. Wah. Pisang apa itu, Bu? Pisang Polewali juga? Hah? Itu pisang apa itu? Pisang ambong. Ambong. Iya. Ambon. Pisang ambong. Karena kalau di orang Mandar nggak bisa bilang N ya. Pasti kelebihan G. Eng pasti kelebihan G gitu. Mantap kelebihan G. Ya. Ambon. Kita coba nih bebek paleko. Nih. Oke ya, kita makan dulu aja ya guys ya. Alhamdulillahirobbilalamin, kita makan sudah selesai. Nih guys, makanya kita habisin. Di sini itu makanannya memang enak ya. Saya datang ke sini itu untuk menyicipi bebek paleko itu sudah datang 3 kali, ini baru kesampaian itu. Karena selalu habis itu, selalu habis. Luar biasa. Harus datang pagi-pagi ke sini. Terus gini guys, menariknya ya di IKN itu makanannya tuh enak-enak itu. Kalau kita di Jalan Sepaku itu masakan dari berbagai jenis masakan warung itu enak-enak. Ada makanan Bugis ya, makanan
Sunda, Jawa Timuran, Padang, aneka ragam lah. Wah, itu Pak tidak didapatkan mungkin di daerah-daerah lain. Oh ya, masakan Bontang itu juga enak. Terus ini yang menarik lagi nih, kemarin saya ngobrol di sini, ternyata pemilik warungnya itu adalah masih saudaraan sama dengan namanya Bu almarhumah Ibu Camana ya, yang sangat terkenal itu di daerah Mandar ya, salah satu tokoh sholawatan gitu ya. Ya menarik sih, makanya tuh kalau rengeng-rengeng tapi siap itu kayak lagi rengeng-rengeng apa sholawatan itu ibunya tadi. Mantap lah pokoknya. Kenapa IKN dibangun di sini? Mungkin salah satunya karena masyarakatnya sangat heterogen guys. Di sini tuh nggak ada konflik-konflik, itu nggak ada, minim konflik. Masyarakatnya suku-sukunya banyak tapi bisa berdampingan secara rukun, luar biasa. Jadi teman-teman semua kalau mau buka usaha atau bisnis mungkin dimulai dari sekarang tuh. Di sini tuh banyak tuh tanah-tanah disewakan itu untuk buka bisnis. Oke ya, kita lanjut jalan ke proyek. Udah makan, kita lanjut. Oke, ini kita kembali ke setelah makan, kita kembali ke set press atau menuju kantor set press. Saya udah janjian sama beberapa teman di situ di proyeknya set press yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya. Nah, ini kita masuk di pintu gerbang IKN. Nah, pintu gerbang IKN tuh ada beberapa pintu. Ini disebut pintu gerbang lingkar Sepaku ya. Ini kalau masuk di sini jalannya cukup bagus, udah padat gitu. Udah padat, bisa dilewati dengan baik. Nah, ini kita sudah mendekati kantor set press, tapi kantor set press itu melewati proyek Istana Presiden dan kantor Presiden. Memang tempatnya kantor set press itu cukup menjelempit ya, di belakang punggung Garuda kantor Presiden. Jalannya agak harus nyari-nyari gitu, karena kan proyeknya ini frontal gitu ya, jadi supaya tidak saling bersinggungan dengan persil-persil proyek lain. Nah, itu ada jalan-jalan akses sebagai inovasi ya, sehingga semua bisa jalan dengan baik, tidak saling mengganggu, dan bisa progresnya bisa selesai bareng-bareng dengan bagus juga, karena memang proyeknya frontal. Kita sudah masuk di kawasan side press nih, rapi pagernya, jalannya juga udah mulus, enak gitulah, mobil masuk itu bisa, padahal itu luas banget loh kantor side press ini. Nah, itu kita lihat tadi ada TC-TC udah banyak berdiri, terus alat-alat borpel juga sudah banyak yang kerja ya, udah gaspol ini proyek side press ini. Ini kalau sebelah kiri itu ada gudang-gudang proyek. Kita lihat nih, proyek Waskita Karya side press ini dikerjakan oleh divisi gedung. Ini papan-papan peraturan. Terus kita masuk di pintu gerbang. Ini yang ikonik banget, kantor gapuranya divisi gedung ya, divisi gedung PT Waskita Karya. Kita sudah masuk di kantor lapangannya set press. Oke guys, kita sekarang sudah ada di set press. Ini timnya, meskipun hari Minggu ya, ini luar biasa tuh pakai baju merah. Kalau saya hari Minggu pakai ini aja, nggak apa-apa ya. Nah, ini Pak Nur Hasan. Pak Nur Hasan, ini Pak Nur Hasan adalah kepala teknik ya di sini ya. Sesem enggak sih, Pak? Sesem ya. Ada lagi, Pak. Oh, ada pokoknya kalau di sini tuh kepala engineer-nya banyak banget itu. Pokoknya the dream team. The dream team. Ya. Tadi saya sudah jadian nama Pak Ecep sebenarnya sih, deputi project manajernya, cuman karena saya datang lebih duluan dan mumpung masih pagi, kita mau coba keliling-keliling ya. Keliling-keliling. Bagaimana sih progresnya di kantor set press yang dikerjakan oleh Waskita Karya? Oke,
ikuti terus ya. Di kota ini aku bertahan walau diguyur hujan. Aku masih tegak berdiri walau terbakar panas matahari. Bertahun lama kita bersama, suka dan duka pernah kita rasa. Kau akan tetap aku bela, gelora semangat insan waskita. Kita sudah tadi udah ngobrol-ngobrol terkait dengan hal-hal teknis. Intinya kita lagi apa namanya, kayak observasi lah ya, bukan observasi apa, studi banding atau mencari ilmu lah, menuntut ilmu di sini karena set press ini proses DED-nya, karena kan kita design and build ya, design and build. Nah, proses DED-nya ini udah paling maju kemarin di IKN ini, udah maju banget, udah bisa dikatakan 100%. Jadi desainnya udah fix, tinggal kebut itu, padahal cuman mungkin nggak sampai 4 bulan ya kayaknya ya. Ini Maret, ya kurang lebih 4 bulanan lah, 4 bulanan desainnya udah selesai. Terus progres pengeborannya udah, borpelnya udah jalan, kemudian secara deviasinya juga positif, insya Allah kelar nih. Cuman ini apalagi hari ini cerah ya, udah 3 hari ini cerah. Nanti geber lah pengecorannya ya, pengecorannya geber, jalan-jalannya udah mulai ditata, terus grading-gradingnya udah mulai ditata juga. Penanganan lerengnya tadi udah ngobrol-ngobrol, kalau dia posisinya slopingnya atau trappingnya dapat ya, ada perbandingannya 1:1, 1:1,5 ya, tergantung karakteristiknya tanah itu ya lakukan itu. Tapi kalau agak tegak, ada bangunannya, digunakan proteksi menggunakan second pile atau borpel yang zigzag gitu ya, borpel zigzag gitu. Itu metode-metode keren dan direncanakan oleh tenaga ahli lokal atau Indonesia. Kita nggak ada campur tangan pihak asing ya, nggak ada. Bahkan ini saking telitinya, tadi saya lihat ngobrol-ngobrol ada kandang anjing ya, kandang anjing ini kan set press nih, ada nanti ada pas pampres. Kandang anjing pun tuh didesain. Nah, nanti kita akan ikuti terus nih, anjingnya ada seberapa sih kok sampai dipersiapkan sedemikian gitu loh ya. Tertarik untuk nonton anjingnya? Oke, udah pengujian kedua ya, itu kita borpelnya udah loading tes. Di sini udah dilakukan uji beban untuk ngetes daya dukung tiangnya, dan daya dukung tiangnya itu dites, dicoba 2 kali lipat atau 200% dari kekuatan yang direncanakan. Kalau di sini 120 ton ya Pak ya? 120 ton borpel, nah sana 120 ton per borpel itu diuji 2 kali lipatnya, jadi berarti sekitar 240 ton, harus kuat tanpa ada penurunan ya Pak ya? Ya. Oke, itu jadi progres di set press benar-benar udah maju, karena borpel kalau sudah mulai dites ya artinya udah siap-siap, nanti struktur bawahnya mulai jalan, naik tumbuh ke atas gitu. Kita lihat nanti set press sebulan lagi mungkin ya, sebulan atau 2 bulan lagi mudah-mudahan udah mulai tumbuh struktur bawahnya. Sip. Ya, jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih. Suasananya memang lumayan panas ya di sini ya. Pernah ngukur nggak berapa panasnya? Panasnya sekitar 36. 36. Panasnya 36%. Kok 36%? 36 derajat. Kebakar dulu saya putih nih guys. Sekarang udah. Terus kerja berapa shift nih Pak Adam sekarang? Kerja 2 shift Pak. Baru 2 shift ya? Jam masih sampai batas jam 10, karena di sini cuacanya masih, di sini itu kayak nggak ada ini ya, kayak nggak ada apa itu musim kemarau sama musim penghujan, kayak nggak ada ya. Jadi kayak cuacanya itu kayak nggak ada cuaca gitu loh ya. Apa namanya? Dia nggak, dia tahu-tahu kayak panas kayak gini, tahu-tahu hujan gitu. Dan sering di akhir-akhir ini setiap malam mesti hujan, jadi makanya karena teman-teman ini masih kerjaan tanah gitu ya, maksimal paling jam 10 ya.
kecuali kondisional, kecuali kalau seorang kita fleksibel. Iya. Apa yang menarik Mas Adam di sini Mas? Kan sampean yang termasuk cukup lama ya di sini ya dari awal. Yang menarik ya aksesnya itu Pak. Kita kan kebetulan berada di ujung Pak. Nah, lokasi Setpres ini kebetulan di ujung. Setelah Setpres itu udah nggak ada pembangunan lagi. Ya, oh iya benar. Di sini tuh menurut saya teman-teman inovatif ya, karena gini, si Setpres itu nanti coba kita lihat di drone ada nggak ya? Itu lokasinya paling ujung di belakangnya kantor presiden. Kalau teman-teman semua lihat itu patung Garudanya itu atau kantor presiden yang bentuknya burung Garuda itu, ini di belakangnya. Paling ujung karena paling ujung dan kerjanya itu kan frontal nih ya, semua ya, kantor presiden frontal, terus istana presiden frontal, Kemenko dan lain-lain semua frontal. Nah terkadang di kantor presidennya kayak kehabisan akses, cuman saya lihat tadi banyak sekali sudetan-sudetan akses, inovasi-inovasi akses, sehingga progresnya tetap jalan sampai saat ini dan positif ya deviasinya ya, ahead gitu ya, dia positif ahead itu dari rencana kerja itu sudah melebihi targetnya. Nah, mudah-mudahan itu terus terjaga ya. Terus pekerja aman ya? Pekerja aman Pak. Nggak ada kecelakaan ya? Alhamdulillah Aman. Mudah-mudahan sampai dengan selesai nggak ada fatality. Amin. Terus nggak ada yang stres ya? Dicek nggak itu tes tingkat stres itu dites nggak? Tes psikologi ada kita Pak. Ada. Jadi nanti mengukur tingkat stres karyawan itu nanti ada tesnya, karena tesnya itu kan setahun 2 kali Pak. Per 16 kali Pak. Hasilnya apa tuh? Hasilnya kita lagi olah Pak. Ada tes psikologi teman-teman tuh, karena di sini datang itu ya tuh stres enggak gitu. Di kita juga dites ya? Dites juga Pak. Hasilnya udah ketemu? Hasilnya sudah ketemu. Apa? Semua masih sehat Pak. Semua masih sehat mentalnya guys, belum ada belum ada edan, belum ada sing gendeng gitu ya. Ya meskipun pressure gitu ya, karyawannya dites itu pakai apa? Pakai psikolog. Kuesioner Pak. Kuesioner Pak. Oh, terus diolah gitu ya. Diolah. Luar biasa, tapi kayaknya belum ngetes saya. Nah teman-teman coba lihat nanti kalau ngelihat ini saya ini ya, kira-kira tingkat stresnya seperti apa gitu ya. Kalau karyawannya semua dites pakai kuesioner, hasilnya masih sehat, akalnya masih belum ada yang edan itu ya. Nah saya coba nanti teman-teman semua komentar kalau saya sendiri kira-kira kalau dites tuh hasilnya apa gitu ya. Gitu ya, subscribe dan share yang baik.